Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Para akhwat dan juga ummahat rahimani rahimakumullah, puji syukur selalu senantiasa kita peruntukkan hanya kepada Allah Jalla wa Ala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan limpahan nikmatnya begitu banyak sekali kepada kita. Semoga salam dan salawat senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad bin Abdullah, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti jejak langkah beliau. Para akhwat dan juga ummahat, dan juga kepada siapapun anda yang sedang menyaksikan kajian kami melalui akun Facebook Mushola Al-Barakah. Insyaallah ta'ala kita nanti setiap Jumat, ya, 2 pekan sekali kita akan mengkaji kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, yang mana kitab ini sangat bagus sekali untuk kita kaji, ya. Kitab ini Mukhtasar adalah ringkasan daripada kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, kemudian diringkas lagi oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Maka para akhwat dan juga ummahat, sejenak kita mengenal kitab ini. Kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin ini adalah ringkasan atau intisari daripada kitab Ihya Ulumuddin, yang mana kitab Ihya Ulumuddin adalah kitab yang sangat terkenal, yang ditulis oleh siapa? Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Akan tetapi para ulama mempermasalahkan terhadap isi daripada kitab Ihya Ulumuddin, sehingga banyak sekali kritik-kritik dari sejumlah ulama besar ahli sunnah wal jamaah. Kemudian mereka melakukan studi menyeluruh terhadap kitab tersebut. Kemudian kitab tersebut dikoreksi, lalu dibuanglah hal-hal yang tidak sesuai dengan dalil, atau misalkan ada dalil dari hadis akan tetapi hadis tersebut dhaif atau maudhu atau yang semisalnya, lalu kitab tersebut diintisarikan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah. Maka Al-Imam Ibnu Jauzi membuat ringkasan kitab Ihya Ulumuddin dengan membuang hadis-hadis maudhu dan hadis yang dhaif. Kemudian beliau ganti dengan dalil yang sahih dan hasan. Maka kitab tersebut beliau beri judul dengan kitab Minhajul Qasidin, ya, kitab Minhajul Qasidin, yakni apa? Jalannya orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Lalu kitab Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah tersebut diringkas lagi oleh siapa? Al-Imam Ibnu Qudamah.
Ya, ini yang akan kita kaji kitabnya ini. Ya, maka Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, beliau memberi judul kitab tersebut dengan apa? Mukhtasar. Ya, Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ya, intisari daripada kitab Minhajul Qasidin, yang mana Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah meringkas kitab daripada Al-Imam Ibnu Jauzi yang bernama Minhajul Qasidin, yang mana kitab tersebut adalah ringkasan atau intisari daripada kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh siapa? Al-Imam Ghazali, kemudian diringkas lagi oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Maka kitab ini terdapat 4 pembahasan. Ya, maka sangat bagus sekali kitab ini. Ya, ini apa? Membahas tentang apa? 4 pembahasan. 1/4 bab yang pertama adalah menjelaskan tentang ibadat, menjelaskan tentang ibadah. Maka di awal nanti beliau akan sebutkan tentang apa? Masalah seputar ilmu. Kemudian yang kedua, 1/4 yang kedua adalah tentang kebiasaan dalam hidup, adab-adab dalam keseharian. Maka dijelaskan nanti oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Kemudian yang ketiga adalah 1/4 yang ketiga adalah menjelaskan tentang hal-hal yang bisa membinasakan. Ini penting. Ya, apa saja yang bisa membinasakan seseorang. Ya. Kemudian 1/4 yang keempat atau bab yang keempat yang terakhir adalah hal-hal yang dapat menyelamatkan. Maka para akhwat dan juga ummahat rahiman rahimakumullah, maka sangat penting sekiranya untuk kita mengkaji kitab ini, dan insyaallah kita akan rutinkan mengkaji kitab ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, yakni setiap pekan ganjil. Ya, setiap pekan ganjil, setiap pekan ganjil kita membahas kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, dan setiap pekan genap kita akan membahas kitab Nasihati lin Nisa, ya, yang sebagaimana yang telah berjalan. Nah, adapun tentang seputar pendidikan anak akan kita bahas pada daurah kajian bulanan dan juga di Ma'had Darul Mukhlisin. Demikian di antara mengenal secara singkat daripada kitab yang akan kita pelajari, yang akan kita kaji ini. Maka para akhwat dan juga ummahat rahiman rahimakumullah, kita masuk pembahasan yang pertama tentang apa? Ibadat. Ya, ini apa? Tentang 1/4 pertama adalah tentang masalah ibadah. Maka di sini Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, beliau memasukkan tentang fadilah talabul ilm, keutamaan ilmu dan keutamaan menuntutnya. Maka beliau yang memasukkan di dalam pembahasan yang pertama adalah tentang hakikat ilmu, keutamaannya, dan perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu tersebut. Maka mudah-mudahan ini memberikan motivasi kepada kita untuk apa? Selalu senantiasa menuntut ilmu, untuk selalu senantiasa belajar dinul Islam, agar senantiasa semangat mempelajari syariat Islam, agar semangat mempelajari agama Islam, sehingga dengan itu kita dapat memahami agama kita dengan benar, dan agar kita tidak tersesat kepada jalan yang menyimpang daripada syariat Islam. Terlebih lagi bagi Anda wahai para bunda, bagi Anda wahai para istri, bagi Anda wahai para wanita, maka Anda harus senantiasa menuntut ilmu. Kenapa?
karena menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah diperintahkan oleh Allah Jalla wa ala. Maka jangan sampai seseorang enggan untuk menuntut ilmu. Jangan sampai seseorang malas untuk belajar. Kenapa? Karena sejatinya seseorang yang belajar adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan keutamaan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang besar bagi mereka yang menyibukkan dirinya terhadap ilmu. Naam. Makanya para akhwat dan juga ummahat rahimani rahimakumullah, kita masuk kepada pembahasan yang pertama tentang apa tadi? Hakikat ilmu, keutamaannya. Kemudian perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu tersebut. Perkara-perkara yang berkaitan dengan apa? Dengan ilmu tersebut. Naam. Baik, kita bahas yang pertama adalah tentang fadilah, keutamaan ilmu. Yang mana di sini muallif rahimahullah beliau berkata, beliau membawakan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawi alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun?" Katakanlah Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu? Maka perhatikan jamaah rahiman rahimakumullah, para akhwat dan juga ummahat, di dalam ayat ini, di dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 9, yang mana Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang berilmu. Maka di sini Allah sebutkan, "Qul," katakanlah Muhammad, "hal yastawi alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun?" Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Ini adalah bentuk bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang berilmu, bahwasanya tak sama orang yang mengetahui dengan orang yang tak mengetahui. Tidak sama. Orang yang takut kepada Allah diiringi dengan ilmu, dengan orang yang takut kepada Allah tanpa dilandasi dengan ilmu. Tidak sama. Orang yang beribadah kepada Allah di atas ilmu dengan orang yang beribadah kepada Allah di atas kebodohan. Maka tidak sama. Makanya para akhwat dan juga ummahat, tidak sama Anda mendidik anak Anda mendidik buah hati Anda dilandasi dengan ilmu, dengan Anda mendidik buah hati Anda di atas kejahilan atau di atas kebodohan. Maka tidak sama Anda berbakti kepada suami Anda dengan di atas ilmu, dengan Anda berbakti kepada suami Anda tanpa ilmu. Maka di sini Allah sebutkan, "Qul hal yastawi alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun?" Katakanlah Muhammad, tidaklah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya berbeda orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Makanya kita lihat orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu dikarenakan apa? Kebodohan yang ada pada diri mereka. Orang yang melakukan sesuatu amalan yang tidak ada tuntunan daripada Nabi yang mulia,
itu dikarenakan kebodohan yang ada pada diri hamba tersebut. Ya, maka hendaknya kita menjadi apa? Orang yang mengetahui, orang yang berilmu. Iya, kenapa? Karena tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Maka demikian juga bagi Anda wahai saudari, bagi Anda wahai saudari, yakni ketika Anda telah diberikan hidayah oleh Allah, ketika Anda telah berhijrah, maka hijrah Anda harus di atas ilmu. Tentu saja berbeda hijrahnya seseorang di atas kebodohan, tidak sama dengan hijrahnya seseorang di atas ilmu. Maka semangatlah bagi kita untuk apa? Belajar, menuntut ilmu, dan terus menuntut ilmu selagi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita badan yang sehat dan kesempatan. Itu yang pertama. Kemudian beliau melanjutkan dalil yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadilah ayat 11, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, kata Allah. Yani artinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ya akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengangkat derajat orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat. Di dalam ayat ini para akhwat dan juga ummahat rahimani rahimakumullah, bahwasanya Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Ya, sebagaimana tadi kita diberikan nasihat oleh al-ustaduna, ya al-ustad Abu Fairuz hafizahullah, bahwasanya apa? Di awal kajian beliau menyebutkan apa? Sejatinya orang-orang yang soleh, mereka walaupun mereka telah wafat, tapi apa? Nama-nama mereka terus senantiasa disebut. Ini menunjukkan tentang apa? Keutamaan orang yang berilmu. Makanya para ulama menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Maka para ulama kita menyebutkan Allah Jalla wa Ala mengangkat derajat mereka di dunia dan juga di akhirat. Ya, mengangkat derajat mereka di dunia dan juga mengangkat derajat mereka apa? Di akhirat. Naam. Maka ayat ini hendaknya memberikan motivasi kepada kita para akhwat dan juga ummahat rahiman rahimakumullah untuk senantiasa apa? Belajar, untuk senantiasa menuntut ilmu, untuk senantiasa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Kenapa? Karena bahwasanya orang yang berilmu maka derajat mereka akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman, dan Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ini menunjukkan tentang apa? Keutamaan ilmu. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya keutamaan ilmu adalah yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala membedakan orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Membedakan orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu. Sudah tentu tidak sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Kemudian yang kedua, yakni apa? Bahwasanya Allah Jalla wa Ala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Kenapa Allah angkat derajat mereka? Karena mereka memiliki ilmu. Maka untuk Anda wahai para bunda, untuk Anda wahai para istri, maka semangatlah belajar, ya tuntutlah ilmu, baik itu ilmu yang berkaitan dengan akidah,
baik ilmu itu berkaitan dengan muamalah, baik itu ilmu berkaitan tentang pendidikan anak, baik itu ilmu berkaitan dalam rumah tangga, baik itu ilmu yang berkaitan dengan membaca Al-Quran atau yang semisalnya. Maka di sini disebutkan adalah ilmu din, ilmu agama, ilmu syar'i, yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang berilmu beberapa derajat daripada orang-orang yang beriman akan tetapi mereka tidak memiliki ilmu. Kemudian ya beliau mengatakan wa fi sahihain min hadis Muawiyah ibni Abi Sufyan radhiyallahu anhu qala. Kemudian beliau menyebutkan hadis daripada hadis yakni apa? Muawiyah bin Abi Sufyan bahwasanya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Yani bahwasanya yakni barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala ya kehendaki kebaikan baginya, maka akan Allah Subhanahu wa taala fahamkan dia tentang agama. Makanya tadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, maka berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, ya berkata siapa? Abdullah bin Abbas bahwasanya apa? Beliau mengatakan lil ulama'i darajatun fawqal mu'minina bi 700 darajah. Ma bainad darajataini masiratu 500 amin. Subhanallah. Apa kata Abdullah bin Abbas? Beliau mengatakan bahwasanya para ulama memiliki derajat di atas orang-orang yang beriman dengan apa? 700 derajat. Maksudnya apa jamaah? Bahwasanya kedudukan orang yang beriman dengan kedudukan para ulama itu berbeda. Ya, 700 derajat. Di antara dua derajat itu selama perjalanan 500 tahun. Subhanallah. Ini menunjukkan apa? Tidak ada tandingan ya kedudukan para ulama dengan kedudukan orang yang awam, orang yang mereka tidak mempelajari ilmu, yang tidak faham tentang ilmu. Subhanallah. Inilah kenapa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuji para ulama, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya orang yang takut kepada Allah adalah dari kalangan hamba-hambanya yang ulama. Ya, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama, orang yang berilmu. Maka para akhwat dan juga ummahat rahimani rahimakumullah, kita muhasabah diri kita. Kita introspeksi diri kita. Kalau selama ini dengan kita belajar, dengan kita aktif ikut pengajian, kalau seandainya rasa takut kita tidak bertambah kepada Allah, maka ada yang salah ketika kita menuntut ilmu. Tapi kalau seandainya dengan kita semangat menuntut ilmu, kita semangat mendatangi majelis-majelis ilmu, kemudian menambahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut untuk bermaksiat kepada Allah, kita takut untuk berdusta, kita takut untuk menzolimi saudara-saudara kita, terutama menzolimi suami atau anak-anak kita, maka pertanda ilmu telah masuk ke dalam hati kita. Subhanallah. Inilah yang telah hilang. Di mana? Di tengah-tengah para penuntut ilmu. Yakni apa? Mereka semangat dalam menuntutnya, akan tetapi mereka tidak semangat dalam mengamalkannya. Mereka hanya sekedar hadirnya jasad, tapi ruhnya
tak pernah hadir di dalam majelis ilmu, maka mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalam mereka yang hanya semangat dalam menuntut ilmu tapi tidak semangat dalam mengamalkannya. Maka kita harus menjadi apa? Orang yang semangat menuntut ilmu, orang yang semangat dalam menyebarkan ilmu, dan juga kita harus semangat dalam mengamalkan ilmu. Kenapa? Karena orang yang takut kepada Allah hanyalah mereka orang-orang yang berilmu. Mereka adalah para ulama. Maka hakikat daripada ilmu adalah menambahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau seandainya kita telah lama di atas hidayah, kita telah lama di atas menuntut ilmu, tapi kalau seandainya kita tak pernah takut kepada Allah, maka hakikatnya kita jauh daripada ilmu, waliyazubillah. Maka berusahalah hadirkan rasa takut, khasyah di dalam hati kita. Dengan apa? Dengan banyak-banyak kita apa? Menuntut ilmu tentang berkaitan dengan akidah. Ya, berkaitan dengan apa? Akidah. Nanti akan kita bahas juga di dalam buku ini. Ya, tentang masalah apa? Akidah yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam ayat ini Al-Quran surah Fatir ayat 28 adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang berilmu, bahwasanya orang yang takut kepada Allah hanyalah mereka yang berilmu. Naam. Kemudian jemaah rahimani rahimakumullah, lalu muallif Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, beliau menyebutkan ya bahwasanya di dalam sebuah hadis ya bahwasanya Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, yakni dari Abu Umamah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diberitahu tentang dua orang. Ya, bahwasanya apa? Rasulullah itu pernah diberitahu dengan dua orang. Ya, yang pertama adalah seorang yang abid, ahli ibadah, dan satunya adalah alim, yakni orang yang ahli ilmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlul alimi 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum." Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan orang yang berilmu di atas ahli ibadah adalah seperti keutamaanku atas orang terendah daripada kalian, kata Nabi. Maksudnya apa? Keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah. Orang yang ahlul ibadah tapi bodoh, ya, maka kedudukannya apa? Lebih tinggi adalah ahlul ilmu. Ya, sebagaimana keutamaan Rasulullah atas orang-orang yang berada di bawah mereka. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlah fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khair." Subhanallah. Inilah yang memberikan motivasi kepada kami. Yakni apa? Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya dan juga penduduk langit serta penduduk bumi, sampai-sampai apa? Sampai-sampai semut di dalam lubangnya, ikan di dalam lautan, maka mereka semuanya berselawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Subhanallah. Makanya para akhwat dan juga ummahat, duduknya kita di sini didoakan ya oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Didoakan oleh para malaikat, penduduk langit
dan penduduk bumi, sampai-sampai semut di dalam lubangnya, sampai-sampai ikan di dalam lautan. La yusalluna ala muallimin nasil khair. Mereka senantiasa berselawat, memintakan ampunan bagi orang yang senantiasa mengajarkan kebaikan. Subhanallah. Ini memberikan apa? Motivasi kepada kita agar apa? Kita senantiasa menjadi muallimin nas al khair, mengajarkan kebaikan kepada manusia. Termasuk Anda wahai para bunda, ketika Anda mengajarkan kebaikan kepada anak-anak Anda, ketika Anda mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada anak Anda, maka Anda akan mendapatkan selawat daripada malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, sampai-sampai semut di dalam lubangnya, ikan di dalam lautan. Mereka semuanya la yusalluna ala muallimin nas al khair. Subhanallah. Kemudian para akhwat dan juga ummahat rahiman rahimakumullah, banyak sekali keutamaan ilmu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Beliau mengawali di dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajul Qasidin, di antara keutamaan orang yang mempelajari ilmu adalah bahwasanya malaikat akan meletakkan sayap-sayap mereka kepada para penuntut ilmu sebagai ungkapan keridhaan mereka terhadap apa yang telah mereka cari. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yatlubu. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka sebagai tanda ridha terhadap para penuntut ilmu, sebagai ungkapan keridhaan terhadap apa yang telah mereka cari. Subhanallah. Maka hendaknya kita semangat untuk apa? Menuntut ilmu. Dan juga di dalam hadis yang diriwayatkan daripada sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Maka barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Naam. Maka demikianlah di antara keutamaan-keutamaan ilmu yang telah disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di dalam bab yang pertama daripada kitab beliau Mukhtasar Minhajul Qasidin. Mudah-mudahan ini memberikan nutrisi hati kita, memberikan motivasi bagi jiwa kita untuk apa? Senantiasa meluangkan waktu kita untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu. Maka demikianlah para akhwat dan ummahat yang dapat kami sampaikan. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya dan dari syaitan. Maka kita simpulkan kajian kita pada kesempatan kali ini. Kajian perdana kita mengkaji kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Yang pertama adalah bahwasanya orang yang menuntut ilmu akan mendapatkan banyak sekali keutamaan. Apa di antara keutamaan ilmu tersebut? Yang pertama, Allah memuji mereka. Di antara bentuk pujian tersebut, Allah sebutkan bahwasanya tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan ilmu adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang berilmu beberapa derajat. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah bahwasanya orang yang takut kepada Allah hanyalah orang yang berilmu. Kemudian keutamaan yang keempat adalah bahwasanya tanda kebaikan seseorang adalah dengan Allah fahamkan dia tentang agama. Maka kedatangan jamaah di sini, siapapun Anda, baik datang langsung ataukah menyimak via online, ini menunjukkan tanda apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan kebaikan kepada Anda. Dan keutamaan yang terakhir, bahwasanya menuntut ilmu itu
jalan menuju surga, dan bahkan malaikat mengepakkan sayapnya, meletakkan sayapnya kepada para penuntut ilmu dikarenakan ridho terhadap apa yang telah mereka lakukan. Dan insyaallah pada pertemuan yang kedua kita akan menyampaikan tentang keutamaan mengajarkan ilmu ini sebagai motivasi kepada kita agar kita menyampaikan ilmu yang telah kita pelajari kepada suami kita, kepada anak kita, kepada orang tua kita, dan kepada orang-orang yang telah kita cintai. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Ya Pak? Ya. Saya di musola Kak.